Jadi mobil dump truck ini sekali charging di sini dia bisa sampai 200 km. Untuk safety-nya lumayan bagus saja. Truk listrik dari PKTR itu udah ada di busway juga. Jadi kita memakai ini sudah teruji gitu di busway dan di truk kita. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saat ini saya berada di markas Unit Alkal Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta. Di markas Unit Alkal ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dump truck listrik yang dimiliki oleh Unit Alkal. Jika dinas-dinas lain di Provinsi DKI Jakarta belum memiliki dump truck listrik, nah Dinas Sumber Daya Air di Unit Alkal sudah memiliki unit-unit dump truck listrik. Wah, keren banget. Sobat Jelajah Jakarta, mobil listrik itu zero emission ya. Jadi di sini ada statement setiap langkah kecil dari beralih ke kendaraan listrik adalah kontribusi besar bagi Indonesia yang lebih hijau. Itu ya. Untuk mengetahui unit-unit mobil listrik yang ada di Unit Alkal ini, saya berkesempatan untuk menjumpai Pak Nurman selaku Kasatpel Peralatan Unit Alkal Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini Pak. Ya. Ini Pak, kita selain kita mau punya mobil armada dump truck konvensional atau bermesin diesel, ini kita punya truk listrik. Ini truk listrik yang akan dilakukan untuk mobilisasi pengerukan juga ya. Ini ada baterainya, sini motornya adalah 169 kW. Ini cukup tangguh untuk pengerukan lumpur ya kan. Kita dalam rangka mendukung program pemerintah ya untuk mengurangi polusi ya kan, mengurangi pengurangan BBM. Jumlahnya kita punya 5 unit yang masing-masing 7 meter kubik. Ini cukup efektif kalau untuk bekerja di medan yang padat penduduk. Jadi kita pada polusinya tidak ada nih, polusi kebisingan tidak ada, polusi bahan bakar juga nggak ada. Jadi ini cukup senyap kalau jalan, tidak mengganggu warga. Jadi cukup senyap kalau jalan. Ya, ini cukup efektif untuk di perumahan ini padat penduduk lah, padat penduduk. Ya. Ya, ini cukup bagus. Ini dalamnya sudah dilengkapi AC. Jadi mengemudi cukup nyaman lah. AC-nya ada, audionya ada, radionya ada. Ini cukup nyaman untuk dikendarai. Pengemudi juga merasa enak, nyaman di sini dan bekerja. Tidak kepanasan. Iya. Ya, sementara ini yang training sesuai dengan jumlah unit, ada 5 orang, 5 driver. Ya. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas loading, dump truck listrik ini harus di-charge dulu sampai full. Menurut Pak Nurman, dump truck ini bisa full sampai 200 km. Nah, ini charging station kita Pak untuk ngecas mobil listrik kita, truk listrik kita di sini. Jadi mobil dump truck ini sekali charging di sini dia bisa sampai 200 km. Cukup lumayan ya, cukup lah untuk di kita area di daerah Jakarta ini. Sementara ngecas hanya di sini. Ini charging station kita, ini sekali ngecas bisa untuk 2 mobil. 2 mobil. Sampai ya. Ini. Ya. Sebelum kita ngecas, nah, ya nanti kita tempelkan kartu. Nah, baru dia jalan ya. Nah, ini kan 97%. Masih banyak. Ya. Setelah melakukan proses charging, dump truck kemudian mulai beraksi untuk melakukan proses loading. Hari ini kebetulan loading akan dilakukan di Jalan Inspeksi Sungai Ciliwung
Rawajati. Saat ini kita masih di Jalan Raya Bogor, jadi nanti kita menuju ke arah Rawajati, Sungai Ciliwung untuk loading. Nanti kita sebelum Celilitan itu belok kiri, gitu, belok kiri untuk ke arah Rawajati. Sekali lagi, Sobat Jalan Jakarta, ini ada 5 dump truck listrik yang akan loading di Rawajati. Itu ya. Itu kalau bunyi kayak gitu apa sih Bang Suwandi? Itu gimana ya Pak? Kecepatannya melambat ya Pak? Ya, tapi kalau udah maksimal dia nggak bunyi. Indikatornya seperti itu ya, Ya, bunyi betul. situ ya. Jadi kalau Sobat Jelajah Jakarta dengar ada bunyi, nah itu adalah speednya atau kecepatan dari dump truck itu melambat. Jadi indikatornya seperti itu. Tapi kalau udah kecepatannya normal, itu bunyinya hilang. Ya. Sobat Jelajah Jakarta, kita sudah sampai di Rawajati, namun ini kita harus berputar balik terlebih dahulu agar supaya nantinya dump truck bisa masuk ke titik loading. Ya, ini kita nunggu mobil yang keluar dari tempat loading, karena jalan di Kalibata ini yang di Rawajati cukup sempit, hanya untuk satu dump truck masuk. Jadi kondisi masuk nanti akan lihat mundur, arahnya mundur, baru kita loading di sana, baru kita keluar. Nanti kalau ada mobil di dalam masih ada, kita tahan di sini dulu sementara. Ini tim personil untuk pengamanan dump truck masuk ke lokasi. Di sini ada 3 orang, nanti di kolong ada 2 personil untuk mengatur lalu lintas keluar masuk area loading lumpur. Semangat Bang. Ya. Semangat, yuk. Semangat terus. Ya, ini sebuah tantangan kita dalam proses pengerukan ya. Jadi tidak semua akses bisa dimasuki secara cepat. Ya, perlu waktu untuk loading lumpur sendiri, perlu waktu.
Ya, ini kita lagi melakukan loading lumpur dari Kali Ciliwung ke truk listrik kapasitas 7 meter kubik. Kita akan buang ke dumping set kita di gudang rawa minyak. Dari sini kita biasa kalau ke gudang rawa minyak itu 2 rit dilakukan loading lumpurnya. Ya, satu mobil ini 7 meter kubik. Kita menggunakan mobil listrik hari ini 4 unit. Dengan mobil listrik ini cukup efektif karena kita tidak memakai BBM ya, hanya menggunakan tenaga baterai yang sudah dicas tadi di unit Alkal yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini cukup untuk 200 km. Jadi untuk 2 bolak-balik 2 rit ke sini cukup. Ya, ini kita menggunakan truk listrik dari PKTR ya. PKTR itu produk dalam negeri yang ada di harusnya di Magelang. Truk listrik dari PKTR itu udah ada di busway juga. Jadi kita memakai ini sudah teruji gitu di busway dan di truk kita. Nah, Sobat Jelajah Jakarta, dari loading di Ciliwung Rawajati, sekarang kita mau menuju ke Rawa Minyak untuk unloading ya, atau membuang lumpurnya. Sekarang saya bersama Bang Aris nih, Bang. Mana Bang? Kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah. Enak ya kalau ini ya, adem ya. Adem, Pak. Dan matic enak ya. Iya. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan ada huruf R, ada huruf N, ada huruf D. R adalah mundur, N adalah netral, lalu D adalah maju. Oh, saya masih tetap menggunakan dump truck dengan listrik ya. Ini menuju ke Rawa Minyak. Pasar Minggu. Biasanya itu teman-teman dari Jakarta Selatan unloadingnya atau buang lumpurnya sementara di situ sebelum ke Ancol. Jadi dikumpulkan ke Rawa Minyak dulu, baru nanti ke Ancol gitu. Walaupun ada juga yang sebagian yang langsung ke sana ya Bang Aris ya? Iya, betul. Gitu. Ini udah berapa lama naik mobil listrik nih? Ya, belum lama juga, Pak. Tapi untuk kenyamanannya ada AC. Ini juga mobil matic. Ya, Sulit nggak dibanding mobil yang biasa? sama aja sih, Pak. Cuma bedanya manual sama matic. Dan ini ada AC-nya. Oke, sebelumnya nggak ada AC ya? Sebelumnya nggak ada. Ya benar. Bang, gimana Bang? Kalau untuk ini nyaman, untuk safety-nya lumayan bagus saja Dibanding dump truck? dibanding dump truck yang biasa. Masalahnya kalau pintu kebuka aja kurang rapet, dia nggak mau digas, cuma kecepatan 20 km doang. Kalau untuk rem, kalau untuk abis juga dia nggak bisa kecepatan tinggi kalau untuk remnya. Nah, dia ada sensornya semua remnya. Oke, lebih otomatis ya. Gimana rasanya Bang? Kalau saya nyaman Pak, Kenapa Nyaman. tuh? ya nyaman, ya matic lah mobil yang nyaman ber-AC gitu. Lebih enakan mana kalau dibandingin? Ya matic kalau tuh Pak, kalau matic kalau di dalam kota tinggal gas rem doang. Nah, kita melewati bin nih. Ini tembok tinggi ini adalah tembok bin. Pada saat kita mau ke Rawa Minyak, kita melewati markas bin ini. Nah, itu di depan itulah Rawa Minyak ya, teman-teman tuh. Ini di depan Rawa Minyak, kita masuk ke dalam Rawa Minyak. Tuh. Kita berada di lokasi di Rawa Minyak ya. Ini adalah dumping set sementara kita di Rawa Minyak. Ini untuk pembuangan yang jarak dekat kita
buang di sini dulu sementara. Nanti kita akan dari sini kita akan buang ke Ancol. Karena kalau dari Jakarta Selatan ini kalau kita langsung buang ke Ancol, waktu buangnya hanya cukup 1 rit. Jadi sementara kita tampung di sini untuk pakai truk listrik. Nanti dari sini akan dimuat memakai truk yang ukuran 22 kubik langsung ke Ancol. Jadi truk listrik ini beda dengan truk-truk konvensional seperti biasa. Dia banyak indikator atau tombol-tombol yang harus diingat oleh driver. Jadi tidak sembarangan buka tutup karena dia alat safety-nya cukup mumpuni, cukup bagus untuk safety-nya. Ini kita setelah proses tadi pengerukan ya kan, loading lumpur muat ke dump truck. Ini dump truck kita akan kita bersihkan. Kita cuci, ini kita punya alat cuci, alat semprotnya. Ini gerobak motor tapi udah kita ada alat semprot di sini. Udah. Hidupin. Ini kita bersihkan setiap hari ya untuk dump truck ini. Ini untuk mencegah korosi. Ya, jadi sisa-sisa lumpur yang ada di dalam dump truck kita keluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, ini kan akan jadi korosi, cepat bolong lah. Nah, ini kalau udah bolong susah. Ini tidak bisa lagi untuk angkut lumpur. Yang terjadi kalau truk-truk kita banyak di lapangan itu bolong, itu bukan karena tidak dibersihkan. Dia di daerah utara, biasanya utara atau barat pinggir laut, itu lumpurnya cenderung udah mengandung garam. Akhirnya begitu muat, kandungan garamnya cukup tinggi, akhirnya sering cepat korosi terhadap dump truck kita. Ya, pembersihan tiap hari kita bersihkan, rutin. Ini salah satu contoh, kita mempunyai alat pembersih yang cukup canggih di unit Alkal ini. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke markas unit Alkal Dinas Sumber Daya Air Jakarta untuk melihat langsung dump truck listrik yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta, serta berkeliling melihat performa dump truck listrik ini dalam giat loading lumpur di Sungai Ciliwung, Rawajati, Jakarta Selatan, sekaligus membuang lumpur di tempat pembuangan lumpur sementara Rawa Minyak Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Semoga episode hari ini informatif. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.